Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa. Renungan hari ini berjudul Bertekun dalam Doa, ditulis oleh James Banks. Aku telah mendoakanmu selama 50 tahun, kata seorang wanita lanjut usia kepada teman saya Lou. Lou menatap wanita itu dengan rasa syukur yang mendalam. Ia sebetulnya sedang mengunjungi suatu desa di Bulgaria tempat ayahnya tumbuh besar hingga remaja. Wanita yang beriman kepada Yesus itu tinggal di sebelah rumah kakek nenek Lou. Begitu mendengar kelahiran Lou di belahan dunia yang lain, wanita itu mulai mendoakannya. Kini lebih dari setengah abad kemudian, Lou mengunjungi desa itu dalam sebuah perjalanan bisnis, dan sementara berada di sana, ia bersaksi kepada sekelompok orang mengenai imannya. Lou baru percaya kepada Tuhan Yesus saat ia hampir berusia 30 tahun. Dan ketika wanita tadi menghampirinya setelah kesaksiannya, Lou pun terpikir tentang dampak dari ketekunan doa beliau terhadap keputusannya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah tahu seluruh dampak dari doa-doa kita di dunia ini. Namun kitab suci memberikan sebuah nasihat, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Ketika Paulus menuliskan kata-kata tersebut kepada jemaat di kota Kolose, ia sendiri juga minta didoakan agar Allah membuka pintu untuk pemberitaan Injil yang dilakukannya kemanapun ia pergi. Terkadang kita mungkin berpikir, saya tidak memiliki karunia rohani untuk berdoa. Tapi tahukah kita bahwa dari semua karunia rohani yang tertulis dalam Alkitab, doa memang tidak termasuk di dalamnya. Ini mungkin karena Allah rindu setiap dari kita berdoa dengan penuh iman dan ketekunan, supaya kita akan melihat hasil yang hanya dapat dicapai oleh Allah sendiri. Sahabat ODB, bagaimana Anda telah merasakan berkat dari doa-doa orang lain? Siapa yang sedang Anda doakan hari ini? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau berkenan untuk mendengarkanku. Tolonglah aku ya Tuhan, untuk menghargai kesempatan berbicara denganmu dan berdoa untuk sesamaku setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not